Berkunjung ke tempat angker memang memberikan sensasi yang berbeda. Anda akan merasakan antusiasme yang besar, penasaran, takut sampai dengan jantung berdebar tak karuan. Sensasi mengunjungi tempat yang dianggap angker oleh masyarakat memang sangat menarik. Apalagi jika Anda berinteraksi dengan makhluk gaib penghuni tempat tersebut. Tentunya akan jadi pengalaman yang tak terlupakan bagi Anda. Kali ini saya akan mengajak Anda menelusuri sejumlah tempat angker di Ciamis. Tempat-tempat ini diyakini angker oleh masyarakat sekitar. Jadi bagi Anda yang ingin mencoba beruji nyali, Anda dapat menemukan tempat yang cocok dalam daftar ini. Yang pertama, Desa Kosong. Mitos mengenai adanya Desa Kosong Ciamis ternyata bukan isapan jempol belaka. Ada sekelompok pemuda yang mengaku pernah masuk ke tempat angker di Ciamis ini. Konon, Desa Kosong terletak di jalur yang sama ketika Anda hendak menuju ke Pangandaran. Sesuai dengan namanya, desa ini benar-benar kosong dan tidak berpenghuni. Hanya patung-patung terbengkalai saja yang menempati desa ini. Anehnya, para pemuda ini mengaku pernah melihat patung itu hidup dan beraktivitas layaknya manusia. Ketika mereka mencoba mengabadikan foto-foto patung itu, foto tersebut justru selalu tidak tersimpan di kamera. Cerita mistis juga sering terjadi pada orang-orang yang tidak sengaja memasuki Desa Kosong ini. Misalnya mereka mendengar alunan suara musik Sunda dari sebuah rumah. Padahal tidak ada seorang manusia pun yang tinggal di desa gaib tersebut. Kemudian ketika sampai di rumah tersebut, orang itu melihat patung wanita nampak menyisir rambutnya sendiri sambil menghadap ke kaca. Ketika orang itu meninggalkan rumah tempat di mana ia melihat patung wanita sedang menyisir rambut, ia kembali ke mobil bersama teman-temannya. Namun di bak mobil pick up mereka terdapat patung anak kecil sedang tersenyum. Tak ada seorang pun yang mengaku sudah meletakkan patung itu di dalam mobil. Ketika patung itu diturunkan dari mobil, salah seorang dari mereka mengambil fotonya dan ia kaget setelah melihat hasilnya. Di foto nampak seorang anak kecil, bukan patung yang sedang tersenyum. Yang kedua, Rumah Sakit Nirmala. Satu lagi tempat angker di Ciamis yang menebar teror gaib kepada warga yang tinggal di sekitarnya adalah Rumah Sakit Nirmala Ciamis, sebuah bangunan rumah sakit yang sudah lama tidak beroperasi. Kesan angker langsung bisa dirasakan ketika Anda melihat bangunannya yang sudah kotor dan tidak berpenghuni. Menurut warga sekitar yang pernah ronda malam di sekitar rumah sakit, ia pernah mendengar suara kaca jendela yang digedor-gedor. Kemudian bau anyir darah juga sering tercium di malam-malam tertentu. Yang paling ekstrim, warga sering mendengar suara mobil ambulan masuk ke halaman rumah sakit. Padahal rumah sakit ini sudah tidak beroperasi. Bangunan Rumah Sakit Nirmala ini memang dikenal angker oleh warga setempat. Bahkan mereka juga sering mendengar suara roda tempat tidur rumah sakit seperti ada sesuatu yang mendorongnya. Rumah sakit angker ini memang cocok sekali dijadikan tempat uji nyali. Yang ketiga, Gunung Jetak. Gunung Jetak bukanlah sebuah gunung, melainkan hanya sebuah nama jalan alternatif untuk menuju Sukasari dari Dusun Jetak. Akan tetapi, jalanan ini cukup sepi dan tidak ada bangunan rumah penduduk di sekitarnya. Hanya ada pohon-pohon tinggi dan beberapa blok makam di pinggir jalan Gunung Jetak. Pada umumnya, sebagian besar pengguna jalan ini adalah warga Dusun Jetak. Mengingat jumlah warga dusun ini tidak terlalu banyak, maka sesama warga pasti saling mengenal satu sama lain. Namun warga sering bertemu orang yang tidak dikenal di jalan Gunung Jetak ini, lalu orang tersebut menghilang begitu saja. Yang keempat, Jembatan Cigede. Tempat angker di Ciamis yang berikutnya adalah Jembatan Gede
atau yang dikenal dengan nama Jembatan Tonjong. Jembatan ini berada di perbatasan Desa Indragiri dan Desa Cinyasag, Kecamatan Panawangan, Ciamis. Fakta ini tentu menambah keangkeran Jembatan Cigede. Di jembatan ini sering terlihat penampakan hantu wanita cantik. Yang bikin merinding, hantu ini kadang-kadang menumpang pada mobil pengendara yang lewat di sini pada malam hari, terutama saat malam Jumat Kliwon. Yang kelima, Jalan Jenderal Sudirman. Di Ciamis ada sebuah jalur utama yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Namanya adalah Jalan Jenderal Sudirman. Sebagai jalur utama, tentu saja jalan ini sangat banyak dilewati oleh kendaraan, mulai dari sepeda motor, mobil, truk, sampai bus pasti sering melintas di jalan ini. Kenyataan bahwa Jalan Jenderal Sudirman adalah jalanan yang sangat ramai ternyata tidak mengurangi keangkeran di jalan tersebut. Baik warga setempat maupun pengendara yang melintas di jalan ini percaya bahwa Jalan Jenderal Sudirman dikenal sangat angker. Penampakan hantu wanita berbaju dan berselendang merah memang sering terlihat oleh pengendara yang melintasi jalanan ini pada malam hari. Para pengemudi angkutan umum juga menceritakan pengalaman seramnya di mana mereka mengaku sering diberhentikan oleh seseorang di pinggir jalan. Namun, ketika mobil menepi dan berhenti, orang itu hilang dengan sendirinya. Itulah sejumlah tempat angker yang ada di Ciamis. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.